kita semua tahu apa itu harga kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran apa sebenarnya arti di balik angka-angka itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas rahasia di balik label harga. Gimana caranya perusahaan bisa mengubah sesuatu yang abstrak, yaitu nilai menjadi harga yang kita bayar. Pernah nggak sih kalian bingung lihat fenomena ini? Di warung kopi, segelas kopi tubruk harganya katakanlah 5.000 perak. Di kafe seberang jalan, kopi yang kelihatannya mirip-mirip aja, harganya bisa jadi 50.000. Kan sama-sama kopi ya? Nah, ini dia nih misteri yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Ternyata, hubungan antara sebuah produk sama harganya itu jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Jawabannya ternyata ada di dua konsep yang super penting, nilai dan harga. Sering banget nih kita anggap dua hal ini sama aja. Padahal, wah beda banget. Biar benar-benar paham, kita harus bedah satu persatu. Dan kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu nilai. Oke, jadi sebelum kita ngomongin angka, ngomongin rupiah, kita mesti paham dulu apa sih yang sebenarnya dibeli sama pelanggan. Percaya deh, mereka itu nggak cuma beli produk, mereka itu beli solusi, beli perasaan nyaman, beli pengalaman. Intinya, mereka membeli nilai. So, apa sih sebenarnya nilai itu? Gampangnya gini, nilai itu adalah total semua manfaat yang kamu dapat dari sebuah produk. Dan ini bukan cuma soal fungsi ya, balik lagi ke contoh kopi mahal tadi. Kopi seharga 50.000 itu mungkin bukan cuma nawarin kafein, tapi juga tempat yang cozy buat kerja, wifi kencang, plus gengsi. Nah, semua manfaat tambahan itulah yang ngebentuk nilai. Nah, coba lihat ini. Ini rumusnya, simpel banget tapi dalam maknanya. Kalau manfaat yang kamu dapat lebih kecil dari biaya yang kamu keluarin, dan ingat ya, biaya itu bukan cuma uang loh, tapi juga waktu dan tenaga, pasti kamu kecewa. Kalau sama, ya oke lah, puas. Tapi, target utama semua perusahaan keren itu ada di baris ketiga, menciptakan delight. Itu loh, kondisi di mana manfaat yang kamu terima itu jauh lebih besar dari pengorbanan kamu. Disinilah loyalitas pelanggan itu lahir. Jadi poin utamanya di sini adalah, nilai itu nggak muncul gitu aja, nggak jatuh dari langit. Nilai itu harus sengaja dirancang, dibangun, terus dikomunikasikan ke pelanggan. Ini proses yang sangat aktif. Bisa dibilang, perusahaan-perusahaan terbaik itu adalah arsitek nilai yang jago banget. Oke, kita udah paham ya konsep nilai yang mungkin kedengarannya agak abstrak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya perusahaan mengubah ide ini jadi angka beneran di label harga? Nah, kita akan lihat gimana prosesnya. Dan ternyata nggak sesimpel itu. Nentuin harga itu bukan asal tebak, bukan kayak lempar dadu. Bayangin aja kayak seorang pilot di kokpit pesawat. Ada banyak banget panan instrumen yang harus diperhatiin. Ada biaya produksi, ada target profit perusahaan, ada harga kompetitor, dan yang paling krusial, ada persepsi nilai di kepala pelanggan. Semuanya ini harus dipertimbangkan bareng-bareng. Terus, dengan siabrek faktor tadi, gimana dong perusahaan ngambil keputusan? Nah, mereka itu punya beberapa senjata utama atau strategi dasar yang jadi titik awal buat nentuin harga. Yuk kita bedah 3 yang paling umum dipakai. Yang pertama, ini yang paling logis dan tradisional. Gampang banget. Hitung semua biaya buat bikin satu produk, terus tinggal tambahin aja margin keuntungan yang dimau. Beres. Cara ini emang aman dan gampang, tapi ada kelemahan besarnya. Dia sama sekali nggak peduli apa kata pelanggan atau apa yang dilakuin sama pesaing. Nah, strategi yang kedua ini kebalikannya 180 derajat. Titik mulanya bukan dari pabrik, tapi dari kepala pelanggan. Pertanyaannya bukan lagi, berapa sih biaya bikinnya? Tapi, seberapa berharga sih produk ini di mata pelanggan? Inilah kenapa secangkir kopi di Hotel Bintang 5 harganya bisa ratusan ribu. Harganya itu merefleksikan nilai dari sebuah pengalaman, bukan cuma soal harga biji kopinya. Kalau strategi ketiga ini ibaratnya kayak lagi main catur. Kita lihat dulu langkah lawan, baru kita tentukan langkah kita sendiri. Jadi, perusahaan bakal ngintip harga kompetitor sebagai patokan utama. Mereka bisa pasang harga yang sama persis, atau sedikit lebih mahal kalau ngerasa produknya lebih bagus, atau malah lebih murah buat nyuri pelanggan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kelihatan kan polanya? Kalau berbasis biaya, fokusnya ke internal perusahaan. Kalau berbasis nilai, fokusnya ya ke pelanggan. Dan kalau berbasis persaingan, fokusnya ke kondisi pasar. Nah, perusahaan yang jago itu biasanya nggak cuma pakai satu cara, tapi pintar mengombinasikan ketiganya. Tentu aja, permainan harga ini nggak berhenti di strategi dasar tadi. Masih ada lapisan berikutnya, yaitu taktik-taktik psikologis. Ini dirancang khusus buat memengaruhi alam bawah sadar kita, biar kita ngerasa dapat penawaran yang oke banget. Kalian pasti udah familiar banget sama yang satu ini kan? Harga dicoret, terus di sebelahnya ada harga baru yang jauh lebih murah.
Otak kita tuh otomatis langsung fokus ke selisihnya, dan seolah-olah teriak, wah untung banyak nih. Taktik ini benar-benar ngebangun persepsi nilai yang mendesak. Padahal bisa jadi harga diskon itu ya emang harga yang ditargetin dari awal. Ini bukan soal matematika, ini soal psikologi. Selain harga coret, ada banyak taktik lain, misalnya loss leader. Itu kayak supermarket jual minyak goreng murah banget, mereka mungkin rugi sedikit di minyak, tapi tujuannya biar kita datang ke tokonya dan akhirnya beli barang-barang lain juga. Terus ada special event pricing, ya ini jelas lah ya, manfaatin momen kayak lebaran atau Harbolnas. Sementara cicilan bunga rendah, itu cara jitu bikin barang mahal jadi terasa lebih terjangkau. Nah, setelah kita ngebahas semua strategi dan taktik ini, ada satu ide besar yang nyambungin semuanya. Jadi, harga itu bukan cuma soal transaksi jual-beli. Harga itu soal komunikasi. Dan kutipan dari pakar pemasaran Indonesia, Hermawan Kartajaya, ini pas banget. Positioning sebuah brand itu pada dasarnya adalah sebuah janji. Janji soal kualitas, janji soal pengalaman, dan janji soal identitas yang bakal didapetin sama konsumen. Terus coba tebak apa cara paling cepat dan paling kuat buat nyampein janji itu? Yap, bener banget, lewat harga. Harga itu bisa dibilang kayak duta merek yang paling jujur. Harga murah itu ngejanjiin efisiensi dan keterjangkauan. Sebaliknya, harga premium ngejanjiin kualitas super, eksklusivitas, dan juga ketenangan. Jadi, ini ada tantangan kecil buat kalian semua. Mulai sekarang, setiap kali mau beli sesuatu, coba deh berhenti sejenak. Lihat label harganya, dan jangan cuma lihat angkanya aja. Coba tanya ke diri sendiri, dengan harga segini, janji apa sih yang lagi ditawarin merek ini ke saya? Saya jamin pengalaman belanja kalian bakal jadi jauh lebih seru dan insightful.